Bapak Prapto Triyono. Selamat pagi juga. Ya. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak karena di sini saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak dan saya ingin mencari ilmu dari pengalaman Bapak Prapto Triyono menangani kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak. Apakah diperkenankan Pak? Saya nanti mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh. Nanti pertanyaannya adalah berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah Bapak begitu. Dan untuk pertanyaan yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Langkah yang saya lakukan yaitu mencari informasi dari kasus tersebut, kemudian mengidentifikasi. Jadi nanti solusi yang dibutuhkan melalui identifikasi kasus. Solusinya? Ya solusinya jadi diidentifikasi dulu. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, ini hampir sama dengan yang tadi ya. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu dari masing-masing kepentingan tersebut, ya, dari kasus tersebut yang sesuai dengan nilai kebaikan ya, atau nilai kebajikan. Ya. Jadi yang paling penting adalah identifikasi. Betul, identifikasi. Ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak, kalau boleh tahu? Mengidentifikasi masalah. Ya. Jadi masalah itu harus diidentifikasi dulu, lalu berdiskusi bagaimana solusinya, dan mengidentifikasikan beberapa alternatif solusi. Jadi kalau sudah ada beberapa diidentifikasi mana yang kira-kira kita diskusikan nanti solusinya bagaimana gitu ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, ini melalui diskusi ya. Jadi melalui diskusi bersama dalam mengambil keputusan, ini adalah solusi ya, jalan keluar dalam mengatasi masalah tersebut. Nanti ada beberapa masukan. Betul, kita saling tukar pendapat ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Mendapatkan solusi yang tidak merugikan salah satu pihak, ini adalah paling sulit ya. Jadi paling sulit yang tidak merugikan salah satu pihak, biar semua sama-sama jalan, maksudnya kan seperti itu ya. Ya. Itu memang sulit ya. Ya betul. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan? Tidak ada jadwal ya. Jadi itu suatu hal yang ibaratnya insidental atau mendadak ya itu ya. Karena jadi, kasus itu. Iya, kasus itu munculnya suatu saat ya, kita tidak bisa memprediksi ya, tidak bisa memprediksi. Jadi kalau ada suatu masalah, ada suatu kasus ya kita tangani melalui diskusi, kita identifikasi, penyelesaian itu seperti itu. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Ya otomatis rekan-rekan guru ya. Rekan-rekan guru itu sebagai mitra kerja. Jadi kalau ada suatu permasalahan kita diskusikan, kita cari jalan keluarnya, kita cari solusinya. Jadi perlu kerjasama sebagai teamwork ya, teamwork yang bagus. Untuk yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Ya, dari beberapa kasus ya,
itu kan macam-macam ya. Nggih. Jadi kita bisa mengambil solusi dari beberapa kasus. Setiap kasus itu beda-beda jalan keluarnya. Bagaimana cara menyelesaikannya juga berbeda-beda. Apakah perlu diskusi, apa perlu ditangani sendiri, tapi paling baik kita melakukan diskusi dengan identifikasi kasus, kita cari jalan keluarnya, cari solusi. Seperti itu ya. Oke. Baik Bapak, terima kasih Pak. Ya, Sudah sama-sama. berbincang-bincang tentang pengalamannya Bapak. Ya. Kemudian nanti saya bisa mendapatkan ilmu dari pengalaman tersebut. Ya. Terima kasih Pak, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi. Terima kasih atas waktunya Bapak. Nggih. Saya diperkenankan mengganggu waktunya Bapak untuk Nggih. melakukan sesi wawancara. apa-apa. Kebetulan ini sedang belajar untuk modul 3.1 yaitu tentang Nggih. dilema etika, dan ada tugas demonstrasi kontekstual untuk mewawancarai kepala sekolah di sekitar saya begitu. Nggih, Pak. nggih. Nggih, jadi mohon maaf minta waktunya ya Pak. Nah, Pak Arif, ini ada beberapa pertanyaan, ada 8 pertanyaan yang nanti saya ajukan ke Bapak karena saya ingin mengetahui dan ingin belajar bagaimana cara memecahkan masalah yang berkaitan dengan dilema etika seperti itu Pak. Nggih. Nggih. Baik Pak, untuk yang pertama saya ingin bertanya Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral begitu Pak? Nggih. Sebagai seorang pemimpin dalam sebuah instansi, tentunya kita sering sekali menjumpai beberapa permasalahan karena membutuhkan solusi yang keduanya tentunya saling berbenturan seperti itu. Oke. Untuk mengidentifikasinya, yang pertama tentunya saya harus mendalami atau mencari informasi tentang permasalahan tersebut. Oke. Dan apabila kedua solusinya, kedua penyelesaiannya mungkin sama-sama benar kan, sama-sama benar, kemudian kita identifikasi kedua solusi tersebut, apakah kedua solusi tersebut tidak berbenturan dengan norma atau tidak berbenturan dengan aturan, kemudian tidak menimbulkan keresahan sosial, itu mungkin yang disebut dengan dilema etika. Akan tetapi jika salah satu dari solusi tersebut berbenturan dengan hukum, berbenturan dengan norma dan dapat menimbulkan keresahan sosial, itu sudah barang tentu merupakan bujukan moral, dan kita sudah tahu mana yang harus dipilih untuk opsi tersebut. Berarti yang pertama itu jelas identifikasi ya Pak, sama mengumpulkan informasi. Baik Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan begitu? Untuk dua kasus. Untuk kasus dilema etika biasanya saya melihat urgensinya atau kepentingannya dulu. Apakah itu untuk kepentingan perorangan atau banyak orang, ataukah biasanya penyelesaiannya berdampak pada masa sekarang atau masa yang akan datang. Itu biasanya yang saya pertimbangkan seperti itu. Berarti dengan dampaknya juga ya Pak, nanti pengambilan keputusannya. Nah, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini Pak? Prosedurnya yang pertama jelas mengidentifikasi masalahnya dulu, mengidentifikasi masalah, kemudian yang kedua menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat atau pihak-pihak yang terkait. Kemudian setelah identifikasi, kemudian lakukan beberapa pengujian dari keputusan-keputusan yang nantinya akan diambil.
Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke. Dalam kasus dilema etika, seperti yang saya sampaikan tadi, tentunya yang pertama itulah jalin komunikasi, jalin komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait. Kemudian tadi dilakukan pengujian dan tentunya setelah dilakukan diambil keputusan, ditinjau kembali ya, keputusan yang kita ambil, sehingga nantinya keputusan yang kita ambil memang benar-benar keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang pertama itu yang jelas komunikasi ya. Okay. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Okay. Sudah menjadi hal umum ketika kita mengambil keputusan itu tidak semua pihak dapat menerimanya. Tidak semua pihak itu pasti ada beberapa pihak yang tidak bisa menerima dengan keputusan yang kita ambil. Nah, itu merupakan tantangan bagi saya, bagi kita semua, bagaimana meyakinkan pihak-pihak yang tadinya tidak bisa menerima, tidak ikhlas melaksanakan keputusan kita untuk dapat menerima. Tentunya dengan cara kita harus komitmen dengan keputusan yang kita ambil, sehingga nantinya pihak-pihak tersebut secara sukarela, secara ikhlas dapat menerima keputusan tersebut. Kadang kan ada yang memang ya Pak, tidak menerima. Tidak menerima, kan tidak semua orang berpikirnya sama dengan kita. Yang penting tidak merugikan salah satu orang. Baik Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau prosedur seperti apa yang kira-kira Bapak lakukan selama ini? Untuk penyelesaian masalah kita tidak punya jadwal, tidak punya skala. Untuk prioritas mana masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu itu tergantung dari jenis masalah dan seberapa pentingnya masalah tersebut. Yang terpenting adalah untuk menjaga kondusivitas sekolah, itu yang paling penting, sehingga seberapa urgennya, seberapa prioritas dari masalah tersebut itu tergantung dari intinya untuk menjaga kondisivitas sekolah. Jadi tidak ada jadwal, karena kan masalah juga terkadang mendadak ya. Mendadak tuh, dan kita tidak bisa menjawabkan besok ada masalah ini. Iya, tiba-tiba ada masalah begitu ya. Baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, yang kunci utamanya adalah membangun komunikasi dengan rekan-rekan. Kemudian dan yang tidak kalah penting adalah pengelolaan emosi atau manajemen diri, dalam mengelola, dalam mengambil keputusan, dalam mempertimbangkan keputusan yang kita ambil, sehingga nantinya keputusan yang kita ambil benar-benar keputusan terbaik dari keputusan yang baik. Soalnya kalau kita sedang menghadapi masalah, kalau kita emosi malah masalahnya tambah ya. Baik. Untuk pertanyaan yang terakhir dari saya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam masalah dilema etika tersebut? Jadi dalam kasus dilema etika memang membutuhkan pendalaman yang cukup ya, sehingga mempelajari jenis-jenis kasus itu yang paling utama, sehingga kita dapat menentukan paradigma apa yang dapat kita ambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena kalau memang dilema etika itu susah ya. Susah. Baik Bapak, itu tadi yang apa namanya, yang bisa yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, karena saya juga ingin belajar ya Pak dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Memang karena kita sebagai manusia kadang susah dalam mengambil keputusan, apalagi kalau ada dua etika yang harus
kita saling berbenturan dan keduanya itu kita anggap sama-sama baik kan. Nggih, dan ada dua pihak kadang yang Nggih. harus kita jaga jadi supaya tidak manipulasi. Nggih, nggih. Baik, terima kasih Pak Arif atas waktunya dalam wawancara hari ini. Semoga nantinya saya dapat belajar dari pengalaman yang sudah Bapak lakukan selama ini. Begitu saja Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Nggih. Selamat pagi. Pak. Selamat pagi.